Shalom, kaum pria yang Tuhan kasihi, kita bersyukur di kesempatan akhir pekan ini, tepatnya di hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2020, kita bersama-sama akan kembali mendengarkan sapaan Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Dan oleh karena itu, saudara-saudara, kita akan berdoa sebelum kita bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini. Mari saudara-saudara kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu jika di kesempatan saat ini kami dapat kembali bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan, guna kami menaikkan bakti, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di kesempatan ini juga kami bersama-sama ya Tuhan akan kembali mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, tuntun dan tolonglah kami, supaya ketika kami mendengar dan merenungkan firman Tuhan, maka kami sungguh-sungguh dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami lakukan sebagai kaum pria di tengah-tengah kehidupan ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Saudara-saudara kaum pria yang Tuhan kasihi, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kesaksian Ayub pasal 19 ayat yang ke-23 hingga ayatnya yang ke-27. Ayub pasal 19 ayat 23 hingga 27 saya bacakan untuk kita sekalian. Kiranya perkataanku ditulis, dicatat dalam kitab, terpahat dengan besi pengukir dan timah, pada gunung batu untuk selama-lamanya. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas tubuh. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Iya, aku sendiri akan melihat, memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya, dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Demikian saudara-saudara kaum pria yang Tuhan kasihi, firman Tuhan yang kita dengar bersama pada kesempatan malam hari ini. Berbahagialah kita yang mendengarkannya, memelihara serta melakukan firman Tuhan dalam hidup kita dari hari ke hari. Terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara kaum pria yang Tuhan kasihi, hal yang paling menarik di tengah perjalanan hidup kita adalah seringkali ada banyak orang di antara kita terkagum dan terpesona kepada banyak karya ukir yang dibuat oleh seorang seniman. Karya ukir itu menjadi ekspresi seseorang yang diungkapkan lewat sebuah karya pahatan, baik itu pada kayu ataupun pada sarana yang lain, sehingga itu menjadi bentuk yang menarik dan indah untuk diperhatikan di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, dalam perjalanan hidup ini, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita juga berjumpa dengan banyak peristiwa. Kita berjumpa dengan banyak kenyataan yang kita alami dan kita jumpai dalam kehidupan yang kita jalani. Namun, ketika kita berjumpa dengan banyak peristiwa itu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dapat terus kita ingat. Peristiwa itu dapat terus terkenang di tengah-tengah kehidupan kita. Dan ketika peristiwa itu teringat dan terkenang terus dalam sebuah kehidupan kita, maka secara tidak langsung, saudara-saudara, kita tengah mengukir peristiwa itu dalam ingatan kita. Ketika kita mengukir peristiwa itu dalam ingatan kita, maka peristiwa itu akan menjadi bagian yang terpahat dengan kuat dan terpahat dengan jelas di dalam diri kita. Sehingga apapun yang terjadi dengan kita, apapun yang kita alami esok hari, di kemudian hari dan seterusnya, maka peristiwa itu tidak akan mudah kita lupakan. Itulah yang juga disaksikan oleh Ayub dalam bagian yang kita baca saat ini.
Ayub mengingat betul bahwa hidupnya tak pernah terpisahkan dari kenyataan yang dia alami. Hidupnya tidak pernah terpisahkan dari hal-hal yang menyenangkan dan membuat dia menderita, dan semua itu terpatri jelas dalam diri Ayub. Semua itu terpahat jelas dalam diri Ayub. Ayub dikecewakan keluarganya, Ayub dikecewakan oleh teman-temannya, menjadi bagian yang terpatri jelas dalam dirinya. Tetapi kasih Tuhan yang menyertai dan memberkati Ayub setelah dia meratapi keberadaannya, setelah dia ditinggalkan oleh teman-temannya, setelah ditinggalkan keluarganya dan seterusnya, itu juga menjadi bagian yang terpatri dengan kuat dan terpatri dengan indah, sehingga Ayub tak begitu saja melupakan kenyataan itu. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, perjumpaan kita dengan Allah pasti juga telah memberikan kesan tersendiri dalam perjalanan hidup kita. Perjumpaan kita dalam keberimanan kepada Kristus pasti juga menjadi bagian yang dapat kita ingat dengan kuat dan erat di dalam pikiran kita. Nah, tentu saja kita harus belajar dari beragam kenyataan yang terjadi dalam perjalanan hidup kita. Kita harus berani memahat dengan jelas hakikat perjumpaan kita dengan Tuhan yang telah mengubahkan hidup kita. Kita harus berani memahat dengan jelas dalam ingatan kita bagaimana Tuhan berkarya dan menolong kita di tengah perjalanan hidup ini, sehingga kemudian saudara-saudara yang Tuhan kasihi, oleh karena pertolongan dan campur tangan Tuhan itulah kita merasakan sukacita dan damai sejahtera sekarang. Terpahat dengan jelas agar dapat diingat, tentu saja menjadi pokok yang ingin saya ajak untuk kita renungkan dalam perjalanan hidup kita. Kita harus memahat perjumpaan kita dengan Allah. Kita harus memahat kasih Tuhan yang telah nyata dan dibuat di tengah perjalanan hidup kita, sehingga itu akan menjadi bagian yang kita ingat dan ingat terus di sepanjang hidup kita. Andaikan pun kita mengalami hal-hal yang sulit dan susah, maka patrian kita, pahatan kita tentang kasih Tuhan yang pernah dipahat di hati dan di pikiran kita, itu akan membuat kita teringat Tuhan baik. Tuhan baik dan selalu baik, sekalipun hari ini misalkan ada kondisi dan kenyataan yang menurut kita sendiri tidak menyenangkan. Ada kenyataan yang menurut kita sendiri sedang tidak berpihak kepada kita. Tetapi karena kita pernah mematri di hati kita, di pikiran kita kasih Tuhan yang indah, kasih Tuhan yang luar biasa, maka patrian itu akan selalu membekas dalam diri kita, saudara-saudara. Oleh karena itu, saudaraku kaum pria yang Tuhan kasihi, mematri dengan jelas diingatan kita tentang kasih Tuhan sesungguhnya akan menolong kita untuk dapat terus melangkah di tengah kehidupan ini apapun yang kita alami. Sebab ketika kita tidak berani mematri kasih Tuhan atau memahat kasih Tuhan di hati dan pikiran kita, agar itu dapat terus kita ingat, agar itu dapat terus menolong kita punya pengharapan, punya keyakinan, maka kita pasti akan mundur dan kita pasti akan takut menjalani hidup ini. Tapi kalau kita pernah mematri kasih Tuhan, kuasa dan penyertaan Tuhan yang indah dalam perjalanan hidup kita dengan baik di hati kita, mematri dengan kuat dan terukir dengan jelas di hati dan di pikiran kita, maka kita yakin itulah yang akan menyemangati dan memotivasi kita, saudara-saudara, ketika kita melangkah menjalani kehidupan ini. Sehingga pahatan kita akan kasih Tuhan akan menjadi penggerak yang menggerakkan seluruh keberadaan kita untuk mau terus berbuat yang terbaik sekalipun ada kenyataan yang tidak baik, untuk terus mau berbuat yang terindah sekalipun tidak semua kenyataan hidup ini indah, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Oleh karena itu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, betapa pentingnya sekarang kita mengingat, untuk kemudian setelah kita ingat, kita pahatkan itu di hati dan di pikiran kita. Mari kita ingat betapa besarnya campur tangan Tuhan atas hidup kita.
Saya percaya saudara-saudara, kaum pria pasti punya pengalaman akan hidup yang pernah ditolong, dipelihara dan diselamatkan oleh Tuhan. Maka pengalaman hidup kita yang pernah mengalami ditolong, diselamatkan, dipelihara oleh Tuhan, bahkan dibebaskan Tuhan dari peristiwa-peristiwa yang seharusnya menyengsarakan dan membuat kita menderita. Pahatlah itu dengan tegas, dengan jelas di hati dan di pikiran kita, supaya besok lusa itu bisa menjadi cerita yang dapat kita sampaikan, supaya dengan pahatan itu orang juga bisa melihat dan merasakan karya Allah yang nyata lewat sikap dan perbuatan hidup kita. Mematri, memahat pengalaman perjumpaan kita dengan Allah dan kasih-Nya harus disambut juga dengan respon mewujudkan karya kita dengan penuh kasih dan sukacita. Sebab tanpa kita merespon dengan penuh kasih dan penuh sukacita, setiap karya Allah dalam perjalanan hidup kita, pahatan itu bisa jadi tidak akan berbuah apa-apa dalam perjalanan hidup kita. Pahatan itu bisa jadi hanya akan diingat sesaat lalu kemudian dilupakan. Sama seperti pahatan-pahatan hasil sebuah karya seni. Orang akan sangat mengagumi dan akan sangat mengingatnya. Bahkan ketika orang mengagumi karya seni yang berupa bentuk pahatan-pahatan itu, tidak jarang juga orang bertanya, siapa arsiteknya? Siapa senimannya? Saya ingin berkenalan dan berjumpa dengan seniman itu. Begitu dengan kita, saudara-saudara kaum pria. Jika kasih Tuhan yang kita rasakan, kita alami, kita pahat baik-baik di hati kita, kita pahat baik-baik di pikiran kita, lalu kemudian itu kita sebarkan lewat praktek hidup yang nyata. Percayalah, orang lain bukan hanya akan kagum, tapi orang lain juga pasti akan mencari siapa seniman di balik karya pahatan itu. Siapa pemahat yang handal di balik karyanya itu. Maka kita bisa berkata, Dialah Allah di dalam Kristus, sang pemahat handal yang telah memahat semua itu di hati dan di pikiran kita, sehingga kita bisa meresponnya lewat setiap karya dan perbuatan kita di tengah hidup ini. Ingatlah, ketika karya Tuhan terpahat dengan jelas, maka itu semua agar kita bisa mengingat dan tidak melupakannya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan kepada kami. Kami telah mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk dapat memahat dan mematri setiap kasih Tuhan di tengah kehidupan kami. Dan biarlah pahatan itu juga dapat kami wujudkan dan kami nyatakan lewat sikap dan perbuatan kami dimanapun. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, setiap pahatan itu pada akhirnya juga dapat berbuah indah dalam kehidupan kami. Jadikanlah kami karya seni, karya pahatan yang indah, yang membuat orang lain bukan hanya kagum, tetapi membuat orang lain ingin mengenal Engkau sebagai sang pemahat agung di tengah kehidupan kami. Dalam Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.